Masuk bab pertama yang judulnya Akar Masalah Umat. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sesekali luangkan waktu untuk menyimak sebuah wawancara di YouTube antara Hamzah Yusuf, Direktur Zaytuna Institute Amerika Serikat, dengan Profesor Syed Muhammad Naqib Alatas tahun 2009. Hamzah Yusuf dinobatkan sebagai the Western World Most Influential Islamic Scholar dalam the 500 Most Influential Muslim, suntingan John Esposito dan Ibrahim Khalil. Dalam wawancara itu, Hamzah Yusuf mengakui banyak mendapat manfaat dari karya-karya Profesor Alatas yang dibacanya. Hamzah bertanya, "What do you think is the central crisis taking place right now in the Muslim world?" Dijawab oleh Profesor Alatas, "I said it is loss of adab." Jadi hilang adab alias tidak beradab. Itulah kata kunci dari akar seluruh krisis yang melanda umat dan dunia Islam zaman ini. Karena itu, menurut Profesor Alatas, jika umat Islam ingin bangkit dan terbebas dari berbagai krisis yang membelit mereka, pahamilah adab dan didiklah umat ini agar mereka menjadi manusia-manusia yang beradab. Profesor Alatas tercatat sebagai ilmuwan yang sangat konsisten dengan teori loss of adab tersebut. Tahun 1977, dalam konferensi internasional tentang pendidikan Islam di Mekah, Alatas sudah menyampaikan teorinya tersebut. Diuraikannya, loss of adab is loss of discipline. The discipline of body, mind, and soul. The discipline assures the recognition and knowledge of one's proper place in relation to oneself, society, and community. The recognition and acknowledgement of one's proper place in relation the one's physical, intellectual, and spiritual capacities and potentials. The recognition and acknowledgement of the fact that knowledge and being are ordered hierarchically. Tahun 1973, 4 tahun sebelum konferensi di Mekah tersebut, Alatas sudah menerbitkan bukunya Risalah untuk Kaum Muslimin, yang juga menguraikan masalah makna adab dan krisis yang dihadapi oleh umat Islam zaman ini. Pemikiran Alatas tentang adab dan hilang adab bukanlah sama sekali baru dalam tradisi pemikiran Islam. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib memaknai perintah Allah, "Didiklah mereka agar beradab dan ajari mereka ilmu." Di Indonesia, gagasan tentang adab diuraikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim. Renungkanlah uraian Kiai Haji Hasyim Asy'ari berikut. At-tauhidu yuzibul imana, faman lana imana lahu la tauhida lahu, wal imanu yuzibusi syari'ata, faman la syari'ata lahu la imana lahu wa la tauhida lahu, wasyari atu yuzibul adaba, faman la adaba lahu la syari'ata lahu wa la imana lahu wa la tauhida lahu. Jadi menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tauhid mewajibkan adanya iman. Barang siapa tidak beriman maka dia tidak bertauhid, dan iman mewajibkan adanya syariat. Barang siapa yang tidak ada syariat padanya maka dia tidak memiliki iman dan tidak bertauhid. Dan syariat mewajibkan adanya adab. Karena itu, barang siapa yang tidak beradab maka tiada syariat, tiada iman, dan tiada tauhid padanya. Dalam bukunya yang berjudul Tinjauan Ringkas Peri Ilmu dan Pandangan Alam, Profesor Alatas menjelaskan lebih jauh makna adab yang dimaksudkan.
Adab atau amalan, tindakan, dan perbuatan yang betul itulah merupakan pengakuan yang dimaksudkan. Jadi, pendidikan itu adalah penyerapan adab ke dalam diri. Jadi, adab dalam pengertian yang ditaarifkan di sini adalah juga suatu pancaran hikmah dan berkenaan dengan masyarakat. Adab itu peraturan adil yang terdapat di dalamnya. Ditaarifkan dengan ringkas, adab itu ditambahkannya keadilan sebagaimana dia dipancarkan oleh hikmah. Ringkasnya, umat Islam dilanda krisis akibat hilangnya adab dari diri mereka. Adab hilang karena ilmu yang salah sehingga hikmah tiada didapat. Pada hakikatnya, pendidikan adalah penyerapan adab ke dalam diri, yakni proses membentuk manusia beradab. Ini penting untuk dipikirkan dan terus direnungkan. Mewujudkan satu institusi Islam, politik, ekonomi, media, pendidikan, dan sebagainya itu penting. Namun membentuk manusia unggul, manusia beradab yang akan mengisinya adalah lebih penting. Manusia terbaik, khairul qurun, itulah buah pendidikan Nabi Muhammad SAW. Manusia terbaik itu tak akan muncul lagi jika konsep pendidikan Islam tak dipahami dan diterapkan. Wallahu a'lam bishawab.